Halo semua, selamat datang kembali di channel Uni Gue Konten. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagian-bagian tanaman serta hama dan penyakit yang menyerangnya. Seperti yang kita ketahui, tanaman bukan hanya sekadar penghias lingkungan atau sumber makanan, tetapi juga makhluk hidup yang memiliki struktur tubuh dan sistem kerja yang sangat luar biasa. Namun, dalam proses pertumbuhannya, tanaman juga tidak lepas dari berbagai gangguan yang dapat menghambat bahkan merusak pertumbuhannya. Tanaman merupakan makhluk hidup yang memiliki struktur tubuh yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan. Setiap bagian tanaman memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tanaman. Namun, dalam proses pertumbuhannya, setiap bagian tanaman juga rentan diserang oleh berbagai hama dan penyakit. Hama dan penyakit inilah yang sering menjadi penyebab tanaman tumbuh tidak sehat, layu, bahkan mati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagian-bagian tanaman sekaligus mengetahui gangguan yang dapat menyerang setiap bagiannya. Oke, bagian pertama yang akan dibahas adalah akar. Akar adalah bagian bawah dari struktur utama tanaman yang umumnya tumbuh di dalam tanah. Meskipun pada beberapa jenis tanaman terdapat akar yang berkembang di atas permukaan tanah. Akar berbeda dari batang karena tidak memiliki daun dan tunas, memiliki tudung akar di bagian ujungnya, serta cabang akar tumbuh dari jaringan di dalam akar, bukan dari tunas. Akar memiliki banyak fungsi penting bagi kelangsungan hidup tanaman. Pertama, menyerap air dan unsur hara. Akar berperan menyerap air serta unsur hara organik dan anorganik dari dalam tanah. Air dan nutrisi ini kemudian disalurkan ke batang dan daun untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua, sebagai penopang tanaman. Dengan sistem perakaran yang kuat, tanaman dapat berdiri tegak dan tidak mudah roboh meskipun diterpa angin kencang atau menahan beban buah. Ketiga, menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tanaman, akar berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti pada singkong, wortel, ubi jalar, dan talas. Keempat, perkembangbiakan vegetatif. Beberapa tanaman dapat berkembang biak melalui bagian akar tanpa melalui proses perkawinan. Kelima, membantu fotosintesis. Pada jenis tanaman tertentu, akar mengandung klorofil dalam jumlah terbatas sehingga dapat ikut berperan dalam fotosintesis. Keenam, sebagai alat pernapasan. Contohnya pada tanaman bakau yang memiliki akar napas untuk membantu pertukaran gas di lingkungan berlumpur dan tergenang air. Ketujuh, mendukung gerak tanaman seperti hidrotropisme dan geotropisme agar tanaman memperoleh air dan unsur hara secara optimal. Dan terakhir, menjaga keseimbangan lingkungan, karena akar membantu menyerap air hujan dan menahan tanah sehingga mencegah banjir dan longsor. Jenis-jenis akar berdasarkan biologi. 1. Akar serabut, monokotil. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Bentuknya berupa banyak akar kecil yang menyebar dan tidak memiliki akar utama. Ciri tumbuhan berakar serabut. Akar serabut, biji berkeping satu, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh tanaman, padi, jagung, kelapa, dan pisang. 2. Akar tunggang, dikotil. Akar tunggang dimiliki tumbuhan dikotil. Akar utamanya tumbuh memanjang ke bawah dan memiliki cabang-cabang akar. Ciri tumbuhan berakar tunggang, biji berkeping 2, memiliki akar utama, batang dan akar berkambium, tulang daun menyirip atau menjari dan batang bercabang. Contoh tanaman, mangga, kacang tanah, cabai, dan tomat. Jenis-jenis akar khusus berdasarkan bentuk dan fungsinya. Selain akar serabut dan akar tunggang, tumbuhan juga memiliki berbagai jenis akar khusus yang berkembang sesuai dengan fungsi dan lingkungan tempat tumbuhnya. 1. Akar penyimpan. Akar penyimpan berfungsi sebagai tempat cadangan makanan bagi tanaman. Cadangan ini digunakan saat pertumbuhan atau ketika kondisi lingkungan tidak mendukung. Contohnya terdapat pada wortel, singkong, dan ubi jalar. 2.
Akar sukulen. Akar sukulen memiliki bentuk tebal dan berdaging karena menyimpan banyak air. Akar ini membantu tanaman bertahan hidup di daerah yang kering atau kekurangan air, seperti pada beberapa tanaman gurun. 3. Akar udara. Akar udara adalah akar yang tumbuh di atas permukaan tanah dan berada di udara. Akar ini berfungsi menyerap uap air dan oksigen langsung dari udara. Contohnya terdapat pada tanaman anggrek. 4. Akar napas, pneumatofor. Akar napas merupakan jenis akar udara khusus yang membantu proses pernapasan. Akar ini tumbuh ke atas dari tanah berlumpur atau tergenang air dan berfungsi untuk pertukaran gas. Contohnya terdapat pada tumbuhan bakau, mangrove. 5. Akar panjat dan akar pelekat. Akar panjat dan akar pelekat berfungsi membantu tanaman merambat dan menempel pada penopang seperti tembok, pagar, atau batang tanaman lain. Akar ini tidak mengambil makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Contohnya terdapat pada sirih dan vanili. 6. Akar pembelit. Akar pembelit berfungsi membelit atau mencengkeram tanaman lain sebagai penopang, sehingga tumbuhan dapat tumbuh ke arah cahaya dan mempertahankan posisinya. 7. Akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tumbuh dari batang menuju tanah dan berfungsi sebagai penopang tambahan agar tanaman tidak mudah roboh. Pada beberapa tanaman, akar ini juga membantu pertukaran gas. Contohnya terdapat pada jagung dan pandan. 8. Akar gantung. Akar gantung tumbuh menggantung dari batang atau cabang tanaman. Akar ini dapat menyerap uap air dan oksigen dari udara, dan jika menyentuh tanah dapat membantu penyerapan air dan mineral. Contohnya terdapat pada pohon beringin. 9. Akar penghisap. Akar penghisap adalah akar khusus yang dimiliki tumbuhan parasit untuk menyerap sari makanan dari tanaman inangnya. Contohnya terdapat pada tanaman benalu. 10. Akar yang bersimbiosis dengan jamur, mikoriza. Akar mikoriza adalah akar yang hidup bersimbiosis dengan jamur. Jamur membantu tanaman menyerap air dan unsur hara, sementara tanaman menyediakan makanan bagi jamur. Hubungan ini saling menguntungkan bagi kedua organisme. Oke semua, videonya cukup sampai di sini dulu. Ternyata pembahasannya panjang banget ya. Ini kita belum bahas tentang hama dan penyakit yang menyerang pada bagian akar tanaman. Kita akan lanjut kembali di next video. Sampai bertemu lagi. See you next time. Bye bye.